ditambah wawun nun atau ditambah ya nun ya. Jadi sehingga dikandung maksud Allah itu adalah Tuhan yang menjaga, yang menciptakan, yang merawat, yang memberi nikmat kepada semua yang ada di alam semesta. Ya, semua yang ada di alam semesta. Baik, sekarang kita masuk dalam segi balaginya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji aku tetapkan wajib hanya untuk Allah, yaitu Tuhan semesta alam. Kalau kita lihat, kalimat ini adalah termasuk kalam khobariyah, yaitu kalam atau ucapan yang bertujuan memberitahukan sesuatu. Contohnya seperti ini, saya mengatakan al-baitu kabirun wa jamilun. Rumah itu besar dan indah. Artinya saya ingin memberitahukan ini loh ada rumah yang besar dan indah. Ya. Maka kalau kita lihat di situ alhamdulillahirabbil alamin, segala puji itu wajib harus aku tetapkan hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Ini memberitahu. Tetapi walaupun kalam ini adalah kalam khobariyah, tetapi bermakna insya, yaitu bermakna perintah ya. Jadi seakan-akan kemudian dengan kalam khobariyah ini Allah kemudian menyuruh manusia untuk memuji kepadanya, yaitu Allah Tuhan semesta alam. Nah, sekarang kemudian kita bertanya, kalau kemudian yang dituju atau yang dimaksud adalah perintah untuk memuji Allah, kenapa kok tidak memakai kalam insya saja? Kalam yang sifatnya perintah. Seperti kemudian ya, pujilah Allah Tuhan semesta alam. Kenapa kok dengan segala puji milik Allah Tuhan semesta alam? Ini ada beda antara kalam insya dengan kalam khobar. Ya, yang pertama bahwasanya kalau kemudian kalam khobar itu adalah kalam yang tidak terikat waktu. Tapi kalau kalam insya, kalam yang terikat waktu. Analoginya begini, saya mengatakan datanglah ke rumahku. Artinya apa? Datang itu sudah terjadi atau belum? Belum, dan ditentukan nanti. Ya. Tapi kalau kemudian atau contoh yang lain seperti begini. Saya menyanyi. Kalau saya menyanyi ini bukan satu pekerjaan. Dan menyanyi atau pekerjaan menyanyi itu terjadi pada satu waktu. Mungkin dulu, mungkin sekarang, mungkin nanti. Jadi waktunya khusus ditentukan. Kalau terjadi dulu, sekarang nggak terjadi. Kalau terjadi besok, berarti dulu tidak terjadi. Itu kalau kalamnya kalimat insya ya. Jadi kalimat yang sifatnya terikat dengan waktu. Tapi kalau kalam yang tidak terikat dengan waktu, ya, maka seperti saya adalah penyanyi. Ini maknanya adalah profesi saya menyanyi. Dulu, sekarang, dan nanti akan menyanyi. Ya, itu seperti itu. Jadi tidak terikat oleh waktu. Ya, makanya dengan itu kemudian hendaklah kita memuji Allah dengan tanpa terbatas waktu. Nah, kemudian yang kedua disebut dengan lillah, segala pujian itu khusus, ikhtisas, khusus hanya untuk Allah. Pertanyaannya kenapa? Kok hanya untuk Allah semata? Kalau kita lihat bahwasanya memang kepada siapa kita itu harus benar, layak untuk memuji, tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memuji kepada manusia barangkali karena kebaikan dia kepada kita, maka kebaikannya tidak bertahan lama. Satu. Jadi kalau mama ada seseorang baik sama kita gitu ya, kita kemudian memuji, terima kasih atas bantuannya, terima kasih atas kebaikannya, itu karena dia menolong kita. Kalau tidak menolong, ya maka kemudian kita tidak memuji. Jadi pujian itu bersyarat. Yang kedua, barangkali kalau kemudian dia baik hari ini, itu kita puji, tapi besok belum tentu dia baik sama kita, maka pujian itu tidak kekal. Kemudian yang ketiga,
Kalau kemudian kita memuji manusia selain Allah, ya, atau apapun selain Allah, maka sesungguhnya kembali kepada prinsipnya memuji itu atas kebaikannya. Dan kebaikan makhluk itu kan ada batasnya, ada celahnya, ada cacatnya. Maka kalau kita memuji kepada makhluk secara berlebihan, maka itu kemudian tidak seharusnya. Maka pujilah Allah, zat yang maha sempurna dengan seluruh kebaikannya kepada kita, zat yang kalau kita memuji maka layaklah untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang banyak, yang tidak terhitung, untuk nikmat-nikmat yang kita minta sampai kepada nikmat yang tidak kita minta Allah sudah sediakan. Pernah enggak kalau kemudian kita dilahirkan dari kedua orang tua, ternyata orang tuanya kaya, itu kan kita nggak minta, nggak pesen. Kemudian Allah ciptakan kita lahir dari keluarga yang kaya. Atau kalau kemudian kita dilahirkan dari keluarga yang miskin, itu Allah kan tidak kita minta. Tetapi kemudian dengan keluarga yang miskin itu kita diajari kerasnya berusaha, sehingga itu membuat kepribadian kita jadi lebih baik. Jadi semua kebaikan itu ya tanpa kita minta pun Allah memberi. Semua yang kita minta Allah berikan. Nah, dalam satu hadis yang disebutkan ya, bahwasanya tidak ada satupun permintaan manusia itu kecuali pasti akan Allah kabulkan. Mungkin langsung segera dikasih, mungkin kemudian nanti ditangguhkan di hari kiamat dikasih dengan yang lebih baik, atau kemudian mungkin tidak dikasih sesuai apa yang diminta, tetapi diberikan dengan sesuatu yang lebih pas, lebih baik, lebih cocok daripada apa yang kita minta. Itu kan artinya itu kita minta pun dikasih, yang tidak kita minta pun dikasih. Ya, kita kan nggak pernah itu minta, ya Allah hari ini saya pinginnya menghirup udara sekian, gitu. Kan nggak ada. Kita kan nggak pernah minta itu, tapi Allah kasih cukupi tiap hari. Ya Allah saya nanti ingin kalau berjalan ke sana itu kaki saya kuat. Kita nggak pernah minta, tapi kemudian Allah berikan kekuatan di pagi hari kita. Ya Allah saya itu minta agar kemudian hidung saya itu dikasih bulu untuk menyaring udara yang kotor. Kita nggak minta, tapi Allah sudah sediakan sejak kita di dalam janin, kan seperti itu. Jadi semua nikmat itu Allah berikan kepada kita, dari yang kemudian kita minta sampai yang tidak pernah kita minta Allah sediakan buat kita. Makanya semua pujian itu layak, hanya, harus, dan khusus untuk Allah semata. Yang ketiga, di sini Allah kemudian memuji dirinya sendiri. Jadi menyebut pujian itu disandarkan kepada dirinya sendiri. Apa pelajarannya? Yang pertama, Allah hendak mengajari manusia cara etika untuk memuji Allah. Jadi cara untuk memuji Allah itu Allah ajarkan. Ya. Karena kalau tidak diajarkan oleh Allah, kita pun tidak bisa memuji Allah. Kalau tidak diajarkan Allah, kita tidak bisa memuji Allah. Ada seorang kiai ya di satu tempat itu, yang beliau ini dikenal dengan Kiai Hamdalah. Kenapa kok begitu? Karena setiap ada santri yang datang, tiap ada kemudian orang yang datang meminta solusi atau menghabarkan tentang kebaikan, maka jawabnya mesti ucaplah alhamdulillah yang banyak. Ya, jadi kalau mama ada seorang yang datang, alhamdulillah Pak Yai kemarin anak saya lahir, wah alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Pak Yai kemarin itu panen saya gagal, saya nggak bisa panen padahal keluar banyak, perbanyak alhamdulillah. Jadi seperti itu. Ya, perbanyak memuji Allah. Ya, bukankah dalam satu riwayat itu disebutkan bahwasanya sebaik-baik zikir adalah tahlil, sedangkan sebaik-baik doa adalah tahmid. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Artinya dalam kondisi senang, sebaik-baik doa ketika senang alhamdulillah. Ketika dalam keadaan susah, sebaik-baik doa juga alhamdulillah. Makanya perbanyak alhamdulillah. Allah mengatakan
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya Allah, jika kemudian engkau bersyukur, la azidannakum, akan saya tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kamu kufur, maka azabku sangatlah pedih. Ya, jadi selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Atau kan juga semua yang datangnya dari Allah itu pasti kebaikan, kan begitu ya. Bahkan untuk hal yang kita rasakan susah menyesakkan dada, itu sebenarnya kebaikan buat kita. Ya. Yang ketiga, pujian itu disandarkan kepada Allah, maka akan bernilai puncak. Jadi puncak pujian ketika disandarkan kepada Allah. Jadi semua yang disandarkan kepada Allah, ini rumus ya, maka bermakna lebih, bermakna sangat. Jadi kalau umpama ada kalimat begini, Baitu Ahmad, rumahnya Ahmad. Kalau rumahnya Ahmad biasa, paling besar berapa meter kan begitu. Tapi kalau Baitullah, wah ini rumahnya Allah. Ini menunjukkan kan keagungan tentang kebesaran. Naru dunia, ya, naru dunia, api dunia. Api dunia panasnya berapa bisa dihitung. Tapi kalau narullah, nerakanya Allah, yang disandarkan kepada Allah. Baik. Memuji atau merendah di hadapan Allah itu justru akan memuliakan kita sendiri sebagai manusia. Kalau kita memuji dan merendah kepada manusia, sesama manusia, akan merendahkan derajat kita. Tetapi kalau kita memuji dan merendahkan diri kepada Allah, maka itu justru mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia pada umumnya, ya. Makanya kalau kita itu memuji merendah kepada manusia itu adanya nanti kita akan direndahkan, ya. Tapi kalau kita memuji kepada Allah, merendah kepada Allah, maka akan Allah angkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Yang keempat, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena kalau kemudian manusia yang kita puji, belum tentu manusia itu pandai membalas kebaikan dan pujian kita. Tetapi manakala kita itu memuji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu adalah zat yang syakur. Artinya apa? Zat yang maha pandai, maha baik, maha berlebih terima kasihnya, syukurnya kepada makhluk yang bersyukur kepadanya. Kita lihat di surat Al-Isra ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum masykurah. Siapa yang kemudian menginginkan kehidupan akhirat, kemudian dia berusaha dengan maksimal sesuai dengan kemampuannya, dan dia dalam keadaan yakin beriman kepada Allah, maka mereka itulah usahanya akan disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai gambarannya, kalau kemudian kita bersyukur, berterima kasih kepada manusia, kita kasih makanan 1 piring, maka dia akan menganggap kita baik dan akan memberikan 2 piring. Kalau kemudian kita susah, kita sakit, maka dia akan membantu mengantar kita ke rumah sakit. Itu baru manusia. Tapi kalau Allah bagaimana? Maka tentu akan berlipat-lipat. Ya, seperti itu, ya. Yang kelima, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya untuk menumbuhkan cinta kita kepada Allah, memperdalam cinta kita kepada Allah, menguatkan dan menumbuhkan iman kita kepada Allah, maka kenalilah kebaikan Allah. Karena kalau orang memuji itu kan pasti ada alasannya. Saya memuji karena kebaikannya, ya kan? Nah, maka kemudian untuk menambah keimanan, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kenalilah kebaikannya sehingga nanti kita akan membaca alhamdulillahirabbil alamin dengan hati yang lapang, dengan ikhlas. Yang keenam, kesesuaian awal dan akhir daripada surat Al-Fatihah. Di awal, ya, ayat yang kedua dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, segala puji
hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Kalau kita lihat tadi, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah, tahmid. Kalau di akhir daripada surat Al-Fatihah bagaimana? Sama. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdina, tunjukkan kami. Loh, ini kan doa. Jadi di awal doa, di akhir Al-Fatihah juga doa. Kalau kita merenungkan daripada surat Al-Fatihah ini, maka insya Allah kita akan merasakan ketenangan. Bahkan ketika kita sholat, kita akan merasa bahwasanya kita itu sedang bercakap-cakap dengan Allah. Ya, dalam satu riwayat itu disebutkan ya bahwasanya Allah membagi surat Al-Fatihah menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama untuk Allah, bagian yang kedua untuk hambanya. Jadi ketika hamba itu membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah Tuhan semesta alam, maka Allah mengatakan, Allah menjawab, hambaku sedang memujiku. Ini kan bercakap-cakap ya. Kalau dari sini saja kita memahami, kira-kira bisa enggak kemudian kalau kita sholat itu khusyuk ya. Ini kadang kita sholat itu kan lafadznya baca hamdalah, segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Seakan-akan kita berbicara di depan Allah. Ya Allah, segala pujian hanya untuk Engkau. Tapi kadang pikiran kita kemana-mana. Jadi berarti kan tidak jujur antara lisan dan hatinya. Ya. Tapi kalau kita menyadari ini, maka insya Allah sholat kita akan menjadi khusyuk ya. Baik. Ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin ini berisi tentang tauhid rububiyah dan uluhiyah. Mana rububiyahnya? Rabbun ya, Tuhan semesta alam. Mana uluhiyahnya? Dengan kemudian kita mengakui Allah sebagai Tuhan semesta alam, maka semua hidup kita, mati kita, kegiatan kita, ibadah kita, pekerjaan kita, pengorbanan kita lillahi rabbil alamin. Itulah maknanya uluhiyah ya, maknanya uluhiyah. Baik, semoga dengan uraian yang singkat dan sederhana ini bisa memberikan kepada kita gambaran dan sebagai pengantar agar kemudian lebih dalam kita memahami ayat-ayat Al-Quran sehingga kita bisa menikmati. Jadi kadang itu kalau kita membaca, tapi kalau tidak paham itu kan tidak bisa menikmati. Tapi kalau kemudian kita membaca dan kita paham apa yang kita baca, maka kita akan menikmati. Ya, baik demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Segala kebaikan hanyalah berasal dari Allah. Segala kekurangan berasal dari saya pribadi. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.